Halo teman-teman PGSDUT dimanapun teman-teman berada. Nah, kali ini kita akan belajar sesi Suston 4. Nah, dengan saya Bu Nur Hayati SPD MPD pada mata kuliah Konsep Dasar IPS PDGK 4102. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait penjajahan Indonesia dan akibatnya, karakteristik dinamika mencapai kemerdekaan, dan karakteristik dinamika mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, penjajahan Indonesia dan akibatnya. Latar belakang timbulnya penjajahan di Indonesia itu ada penyebab eksternal dan internal. Nah, kita mulai dari yang eksternal dulu dari luar. Yang pertama itu adanya berkembangnya keyakinan bahwa bumi itu bersifat bulat, yakni oleh ajaran Kopernikus. Yang kedua itu ada Renaissance, zaman kejayaan bangsa Eropa. Yang ketiga itu berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika. Yang keempat adanya semangat perang salib. Dan yang terakhir yang kelima yakni perjanjian Tordesillas antara Roma, Spanyol, dan Portugis. Nah, teman-teman ada juga ambisi 3G, yakni Gold Glory Gospel, yakni gold mencari emas, kekayaan, glory, kejayaan, gospel menyebarkan agama Nasrani. Kemudian internal adanya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara lain, rempah-rempah, dan belum adanya rasa persatuan sebelum kemerdekaan. Nah, teman-teman, kita masuk ke karakteristik penjajahan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, yang pertama itu bangsa Portugis yang dimulai dari perjanjian Tordesillas, masuk dari Tanjung Harapan oleh Bertonius Dias dan masuk ke Aceh, Demak, dan Ternate. Kemudian Spanyol masih sama dengan perjanjian Tordesillas dipimpin oleh eh, melalui Samudra Atlantik dan masuk ke Jepu, Filipina. Dan yang ketiga itu ada Inggris. Nah, ini dari mengikuti jalur Portugis yang sama tadi, kemudian Samudra Atlantik, kemudian mendirikan kamar dagangnya di India, yakni East Indian Company, dan terakhir masuk ke kawasan Indonesia melalui Pulau Jawa. Kemudian karakteristik penjajahan Belanda. Nah, penjajahan Belanda ini mulai dari Maluku mendirikan rumah dagang yang cukup terkenal dengan VOC, kemudian bangkrutnya VOC dan menjajah di daerah Indonesia. Dia bukan hanya menguasai rumah dagang tapi ikut serta dalam politik. Nah, teman-teman, selanjutnya karakteristik penjajahan Jepang yang ini masuk ke Indonesia 1940 dengan gerakan 3A, yakni Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pemimpin Asia. Nah, ini dengan kerja paksa yang terkenal Romusa. Kemudian ada beberapa akibat dari penjajahannya bidang politik, kemudian ekonomi, dan bidang sosial budaya. Nah, teman-teman, kemudian bagaimana sih? Nah, teman-teman, kita masuk ke kegiatan belajar kedua, yakni karakteristik dan dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kalau faktor pendorong timbulnya kebangkitan itu secara umum adalah mulai dari kaum penjajah Indonesia memiliki karakteristik yang dominasi politik, eksplorasi, dan ekonomi. Segala bentuk penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan menimbulkan rasa senasib dan penderitaan, sehingga adanya rasa kebangkitan nasional. Kemudian faktor luar pun banyaknya peristiwa kemenangan seperti Jepang menang dari Rusia, kemudian rakyat Filipina menang menang, kemudian rakyat India, Turki, dan revolusi Cina, dan kebangkitan nasional di Mesir. Hal luar ini menganggap bahwasanya penjajahan itu dapat dihapuskan, dan kita sebagai warga negara dapat merdeka. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum mencapai kemerdekaan. Yang pertama kali itu ada organisasi Budi Utomo. Semenjak kongres pertamanya Budi Utomo itu adanya tujuannya merumuskan kemajuan Hindia. Maka organisasi ini memperoleh pengesahan pemerintah kolonial karena memakai kata Hindia. Kemudian faktor luar pun yang mulai dari Jepang tadi menang atas Rusia ini membangkitkan semangat bahwasanya bangsa Asia ini bisa mengalahkan bangsa Eropa. Kemudian rakyat Filipina, pergerakan nasional India, Turki, dan lain sebagainya. Ini faktor luar yang dapat menghapuskan bahwasanya bangsa Barat itu
tidak dapat dikalahkan, tetapi berdasarkan kemenangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Barat itu dapat dikalahkan oleh negara Asia. Kemudian ada SI, Serikat Dagang Islam. Kemudian bagaimana mengantisipasi perkembangan di pemerintah, mengizinkan SI berbadan hukum. Kemudian ada Indisi Party itu AIP atau tiga serangkai, yang mana tokohnya itu ada Dawes Dekker, kemudian Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Yang adanya Als in and Netherlands was sindiran terhadap keluarnya keputusan ketidakadilan. Dan tujuan ini didirikannya membentuk rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Selanjutnya, ada PNI, yang mana ini adalah partai pertama para para pelajar yang pulang dari Belanda diketuai oleh Insinyur Soekarno, menjadi titik terang oleh rakyat Indonesia untuk berdirinya partai-partai semangat pemuda. Hmm. Kemudian ada Partai Indonesia Raya, memperjuangkan nasib bangsanya untuk mencapai bangsa yang terpuji. Selanjutnya teman-teman ada GPI, Gabungan Politik Indonesia, pada tahun 1939, yang mana ini membentuk partai-partai politik dan non-politik sehingga menyebabkan tidak adanya keseiramahan. Nah, di sini adanya perpecahan, tetapi juga membangunkan semangat para partai untuk membentuk kawasan-kawasan yang mencintai daerah Indonesia pada saat itu. Kemudian ada Kongres Pemuda, ini pada tahun 1928. Nah, ini mulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober di Jakarta. Nah, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda Indonesia. Ya, ini kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, kemudian berbahasa satu, bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, kita masuk ke pasca kemerdekaan. Nah, Indonesia ini udah merdeka, teman-teman. Tapi masih saja dijajah oleh bangsa asing, yakni Belanda. Belanda melakukan agresi militer pertama, yakni dengan adanya perundingan Linggarjati. Nah, Linggarjati ini menghasilkan keputusan Belanda mengakui adanya kemerdekaan daerah Jawa, kemudian daerah Sumatera dan Madura. Nah, kemudian masuk ke perjanjian Renville, teman-teman. Renville ini adanya KTN, Komisi Tiga Negara Amerika, Australia, dan Belgia, menyebabkan adanya beberapa daerah yang diakui oleh Belanda, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Kemudian masuk lagi ke perjanjian Romroen. Romroen ini yang mana pemerintah Indonesia itu membentuk KMB nantinya, dan pemerintahan dikembalikan sementara ke Yogyakarta. Dan ini masih ada perang gerilya, teman-teman. Dan terakhir puncaknya itu di KMB, Konferensi Meja Bunda, Belanda mengakui resmi terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Kemudian Irian Barat diselesaikan selama 1 tahun, dan RIS sebagai Uni Indonesia. Nah, teman-teman, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.